terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh tampil. Tampil merupakan startup event community yang mengadakan berbagai webinar melalui platform Tampil yang dapat diakses melalui aplikasi Android, iOS, dan web. Webinar terkait IT, AI, dan bidang lainnya setiap hari ada di Tampil. Jangan lupa juga untuk download aplikasinya dan ikuti event serta komen dan berikan rating 5 di aplikasinya. Selain webinar, Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan BISAI lainnya seperti bootcamp, course akademi terkait AI dan IT melalui aplikasi BISAI Academy yang dapat diakses melalui Android dan iOS. Saat ini juga kami memiliki program unggulan seperti yang pertama ada Masterclass dan On-Job Training Backend Intensive Program. Yang kedua ada Masterclass dan On-Job Training Front-End Intensive Program. Yang ketiga ada Masterclass dan On-Job Training Data Science Intensive Program. Program intensif tersebut dirancang untuk pemula yang ingin menguasai teknologi, baik front-end, back-end, dan data science. Output dari program ini diharapkan semua peserta akan mendapatkan pekerjaan pada bidang tersebut. Program dirancang selama 1 bulan penuh, di mana 15 hari pertama training terkait program, dan 15 hari berikutnya adalah on-job training di kantor BISAI Jakarta atau Bandung, maupun partner BISAI, serta bisa secara online jika lokasi peserta di luar Jakarta atau Bandung. Untuk pendaftaran program ini sampai dengan 25 Januari 2021 melalui aplikasi BISAI Academy. Jika Bapak Ibu berminat, silakan daftar sebelum tempat kehabisan, karena hanya untuk 20 peserta. Jangan lupa juga untuk follow sosial media Tampil, ada youtube.com/tampil dan instagram.com/tampil. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media BISAI, ada youtube.com/BISAI, instagram.com/BISAI, dan ikuti juga grup Telegram BISAI melalui link yang sudah tertera di public chat. Jangan lupa juga untuk berikan rating 5 dan komen positif pada Playstore Tampil dan BISAI Academy agar kegiatan rutin Tampil tetap jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are currently the only person in this conference. Selamat siang.
Selamat siang. Selamat siang. Ya baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar? Ya. Selamat siang hadirin yang terhormat dan teman-teman webinar yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Yang terhormat kepada Bisa AI, yang terhormat kepada seluruh panitia penanggung jawab acara webinar Universitas Pancasila dan Bisa AI, yang terhormat pemateri Bapak Dr. Bambang Haryanto MP selaku Ketua Dewan Pakar dan Ahli Informatika Indonesia atau IAII dan dosen Universitas Pancasila. Bentara semua yang sudah hadir dan yang kami banggakan. Para peserta seminar yang saya hormati, sebelum kita masuk pada acara ini, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Nur Fikri, mahasiswa Universitas Pancasila. Sebagai moderator yang akan memandu berjalan seminar pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, bagaimana telah diumumkan seminar pada hari ini yang bertema pengenalan bahasa R dan untuk data science. Untuk itu, kita membutuhkan informasi dalam rangka penyamakan persepsi, dan itulah yang kita harapkan pada seminar kali ini. Forum ini terselenggara atas kerjasamanya Universitas Pancasila dan Bisa AI, sehingga kita mengadakan acara ini pada platform Bisa AI.
Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Forum ilmiah sangat penting untuk diikuti, karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Informasi akan lebih dipahami jika ada diskusi yang lebih efektif, sehingga saya harap seluruh hadirin bisa mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya saya akan menyampaikan rundown pada acara hari ini. Peserta seminar bergabung pada platform yang sudah diberikan, pembukaan, pembacaan CV pemateri, pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Bambang Haryanto, MT, selama 1 jam. Sesi tanya jawab yang akan saya pandu dan bisa pada para peserta untuk mengajukan pertanyaan pada chat publik. Selanjutnya penutup. Selanjutnya saya akan membacakan PV pada Dr. Bapak Bambang. Siang. Siang, Pak. Profil Dr. Bambang Haryanto. S1 pada tahun 1989, lulusan ITB, S2 lulusan ITB, S3 ITB, semuanya informatika ITB. Yang kedua, Ketua Dewan Pakar Ikatan Ahli Informatika Indonesia, pendiri atau Ketua Umum Ikatan Ahli Informatika Indonesia atau IAII, Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Informatika Institut Teknologi Bandung bidang hubungan industri. 5. Dekan Fasilkom Universitas Mercu Buana dari 2012 sampai 2016. Pendiri Badan Kejuruan 21 Informatika Persatuan Insinyur Indonesia. Pendiri Requai Data Science Institute. Pengarang buku bidang informatika sebanyak 10 judul, Java, SO1, SO2, RPL 00, akses, struktur data, teori bahasa, logika, matematika, basis data, pengantar informatika. Akan terbit rangkaian buku L, pencetus Ayo Memajukan Analisis Skill Indonesia. Selanjutnya, kami persilakan kepada pemateri, Bapak Dr. Bambang Haryanto, MT, untuk menyampaikan materinya. Untuk Bapak Bambang, waktu untuk pemaparan sampai 1 jam, dan untuk sesi tanya jawab akan berlangsung selama 30 menit. Dan bagi para peserta, untuk mengajukan pertanyaan bisa langsung pada chat. Waktu dan tempat pada Bapak Dr. Bambang Haryanto, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini harus pelan-pelan ya. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya sehat dan selalu menjaga protokol minimum 3 ya, 3M. Kalau perlu 10M. Ya, cari sendiri 7 yang lainnya. Jadi di sini saya presentasi dengan santai saja ya. Dengan demikian kita akan semoga memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya ya. Oke, karena saya ini ya baru di dalam tampil ID ini, mungkin kita pelan-pelan ya. Saya akan coba share dokumen dulu. Nah, ini ringkasannya saya coba. Nah, saya umumnya adalah beri ringkasan dulu. Jadi ringkasan apa data science. Jadi Anda bisa lihat ya definisi formalnya mungkin pada Wikipedia.
baik yang dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris ya. Silahkan cari ya. Mungkin saya carikan juga. Oke, di sini kalau kita baca ya bahwa itu adalah bidang yang interdisiplin ya, yang untuk mencari atau membuat knowledge atau insight dari data yang terstruktur ataupun yang tidak terstruktur. Berbeda ini ya. Jadi pada dasarnya kalau saya bikin ya secara ringkasnya itu demikian ini. Data menjadi apa yang disebut dengan produk data, yaitu insight, rule, knowledge, information. Demi apa? Untuk pembuatan keputusan. Nah inilah tiga kata penting ya. Data products, pembuatan keputusan. Nah inilah ringkasannya. Anda definisi data science apapun, saya ringkas begitu. Terus kalau praktek yang sangat mengayakan ya, Anda bisa kaya raya dari data science itu apa? Sebenarnya sederhana juga. Jadi Anda kuasai ini, tiga ini. Salah satu dari ini. Jadi sekarang praktek itu sudah memprogram kalau mau data itu tetap ke AWS ya, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, atau Microsoft Azure. Nah, yang ketiga ini yang sangat intensif dengan R. Yang kedua itu sangat intensif dengan Python ya. Yang AWS saya baru mulai ya. Jadi ini Python, tetapi ada R-nya juga bisa. Nah, yang sangat intensif dengan R itu Microsoft Azure. Nah, ini tiga besar yang ada sekarang. Jadi kalau kita sekarang membuat aplikasi yang sangat transaction, kemudian ada analisisnya, nah kita sudah disediakan oleh tiga platform ini dengan sangat luar biasa besar ya. Jadi kita tinggal bisa memilih. Nah yang kedua, kalau ini desktop, nah ini rasanya sudah akan mulai ditinggalkan. Dan berikutnya ini kalau kita tidak memakai cloud atau biasa disebut dengan premise ya. Premise ini Anda harus menginstal sendiri semuanya. Jadi yang pertama nanti Anda melakukan hardware dan infrastructure. Nah ini kalau Anda tidak dianalisis data ya, sebaiknya ini disubkonkan atau dikerjakan oleh orang-orang sistem dan jaringan. Karena ini satu hal yang besar ya. Jadi biarlah orang jaringan komputer yang melakukan ini. Ini mulai dari memasang Ethernet, memasang rak, memasang listrik dan lain-lain ya. Ini pekerjaan besar juga. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau kita ke big data, maka akan ada Hadoop, Spark dan lain-lain ya. Kemudian tak lupa adalah RDBMS-nya. Nah, ada RDBMS dan ada NoSQL sekarang. Kemudian pemrograman. Nah, inilah
yang akan merupakan yang sangat konvensional ya, konvensional yang sudah mutakhir ya. Kemudian data yang dari struktur yang tidak terstruktur bisa dari web crawler. Kemudian otomatisasinya sekarang pakai IoT sensor. Nah ini sangat macam-macam sekali ini. Karena nanti segala macam inputting yang bisa diotomatiskan, nggak usah orang itu melakukan. Nah ini jadi ini sangat luar biasa ya. Daripada kita mengabsen ya, absensi. Nah ya udah, kalau di pintu ada kamera ya, yang mau masuk ke ruang kelas itu ya melihatkan wajahnya di kamera, kemudian AI yang sangat bagus akan mengenali orang itu. Selesai, nggak usah ada biasanya klik-klik siapa yang masuk ya. Nah itu. Jadi di sini perkembangan ya. Jadi kalau bisa diotomatiskan dengan alat, ya kita otomatiskan dengan alat. Nah kemudian terkait bahasa pemrograman, R memang bahasa pemrograman, tetapi dia sudah melampaui daripada bahasa pemrograman ya. Jadi yang disebut dengan kemampuan atau keampuhan bahasa pemrograman itu ditentukan oleh keaktifan komunitas bahasa itu. Halo, Pak Bambang. Iya bentar ini baru nyari PowerPoint-nya, karena paket-paketnya beda dengan biasa pakai ya. Oke. Gimana? Sudah? Sudah Pak, sudah muncul. Ya. Salah saya. Bukan yang ini. Sudah alasan 13. Nah, oke. Jadi ini ya, ya ini saya kurang lincah, belum lincah, jadi harus terus-menerus pakai tampil. Nah, ini jadi R itu sebenarnya yang utama itu adalah kita pandang sebagai lingkungan atau sistem atau ekosistem perangkat lunak untuk analisis data, bukan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu sebenarnya cuma permainan dari 40 kata ya, yang disebut dengan keyword atau reserved word.
Nah, kalau kita memprogram, itu berarti kita memasuki, seperti kita memasuki hanggar pesawat terbang ya. Ada macam-macam perangkat yang bisa kita pakai. Bahasanya sendiri itu untuk apa itu 40 kata yang kita kombinasikan. Tapi yang terpenting daripada bahasa itu adalah lingkungan atau ekosistem bahasa ini. Nah, di sini pada dasarnya R ini sudah menyediakan lebih dari 16.000 paket atau pustaka untuk kita membuat sistem. Nah, inilah kekuatan itu ada pada paket-paket ini. Jadi memprogram itu terpenting adalah untuk solusi ya. Kalau untuk kesenangan apa ya mungkin diajarin bahasa pemrograman yang sintak-sintaknya itu. Tapi kalau kita untuk solusi, kita mencari daripada paket-paket ataupun perangkat yang dipakai untuk solusi pada persoalan itu. Nah ini saya sebenarnya mau pindah ke webnya R ya, tapi nanti jadi lama. Itu sudah tersedia lebih dari 16.000 paket solusi. Dan paket solusi ini sudah dikemas juga dalam bidang-bidang persoalannya. Jadi ada yang ini, yang untuk psikometrik, untuk analisis time series, untuk analisis spasial, untuk analisis tag, untuk analisis macam-macam, disebut dengan test views. Jadi kalau kita download test views-nya, kita langsung dikasih lebih dari 200 paket untuk bidang itu. Jadi kita tidak download satu persatu. Nah inilah. Terus nanti di R, kalau kita mau memprogram, kita bisa download langsung dari bahasa pemrograman itu paketnya. Beda misalnya kita dengan itu ya, dengan C atau mana kita harus nyari ya. Tapi kalau ini karena dia scripting, kita bisa ambil dari situ. Serupa juga dengan di Python. Ya, Python pakai PIP dan Conda ya untuk mengambil paket. Nah, kalau di R ini di bahasa pemrogramannya sudah dibuatkan install package untuk langsung ngambil. Jadi Anda tidak tahu itu dari mana, pokoknya seluruh dunia ini seolah-olah jadi lingkungan Anda untuk ngambil. Nah, jadi itulah kekayaan yang luar biasa yang Anda bisa manfaatkan. Jadi seolah-olah Anda itu sudah ada di hanggar pesawat, tinggal hanggar untuk perbaikan dan pembuatan pesawat terbang. Anda bisa pakai atau tidak itu bergantung Anda. Jadi dunia ini telah menyediakan perangkat-perangkat yang free untuk Anda. Serupa juga dengan di Big Data. Big Data itu Hadoop disediakan oleh Apache. Dengan nanti kalau Anda mau jadi developer dan installernya, itu ya proyek-proyeknya itu pasti di atas 15 miliar itu kalau Hadoop. Silahkan aja sudah disediakan, ada Kafka, ada ini. Nah itu ada di Big Data. Serupa juga di R. R itu telah menyediakan 16.000 paket yang nanti solusi itu bisa, solusi suatu persoalan itu bisa cuma memanggil satu fungsi. Deskriptif analitik yang statistik deskriptif ya, yang diajarkan mungkin 6 minggu ya, itu di R cuma kita selesaikan dengan sekitar 3 kata Anda ketikkan, selesai semua. Kalau tahu apa yang harus dieksekusi ya. Nah ini sama juga kalau Anda di rumah yang sangat besar sekali ya, misalnya ada 1.000 lampu gitu. Gimana mematikan lampu itu? Kalau yang nggak tahu ya saklar satu persatu dimatikan. Kalau yang tahu ya MCB satu gedung itu dicabut aja udah selesai, mati semua. Nah, tinggal pinter-pinteran aja. Anda ngerti fungsi mana yang dipakai, paket mana yang dipakai, menyelesaikan masalah yang mungkin orang lain yang nggak tahu akan lama sekali. Nah, yang kedua, R ini orang baik seluruh dunia itu gabung ya.
Jadi kalau ada metode analisis data yang terbaru, di R selalu ada dengan cepat. Nah ini, R seringkali disalahartikan ya, dikiranya dia itu cuma untuk statistik. Memang benar mungkin ya, karena memang R itu dipakai untuk analisis data. Mungkin awalnya analisis data statistik, ternyata seluruh analisis data apapun itu ya serupa aja dengan statistik, dengan untuk mengolah data statistik. Bahkan data statistik itu jauh lebih rumit daripada data yang lain. Jadi seolah-olah ibaratnya Anda itu mempunyai truk ya, yang bisa ngangkut 10 ton. Ya kan berarti ngangkut yang 1 ton bisa, bukan kebalikannya. Jadi seolah-olah ini memang mengolah data statistik. Nah seolah-olah dia itu truk 10 ton. Nah kalau data cuma sekele ya berarti bobotnya sebenarnya 1 ton yang sanggup saja. Makanya kemudian dia diperluas untuk bisa machine learning, itu hal yang wajar aja, biasa aja. Karena memang struktur yang dipakai untuk mengolah data statistik ini cocok untuk mengolah data jenis dan hal apapun. Nah ini, ya. Jadi di sini kalau yang ketiga, komunitasnya itu bisa dibagi dua, yang orang-orang baik hati yang nyumbang-nyumbang paket tadi ya, paket solusi, dan pemakainya. Nah ini sama-sama baik hatinya. Gitu. Jadi Anda itu sudah diprogramkan oleh orang seluruh dunia ya, itu lebih dari 16.000 paket tinggal pakai. Nah kemudian bahasanya apa? Agak beda bahasanya. Sebenarnya bahasa R ini yang saya kan sudah ini yang lebih dari 12 bahasa pemrograman. Memang dia untuk di teori-teori bahasa dia itu melanggar, tapi justru malah ampuh gitu. Jadi kalau komputer tokoh-tokoh R itu bukan orang informatika, orang computer science ya, orang statistik, orang biologi, yang paling banyak orang biologi. Nah ini. Jadi bahasanya itu agak beda, dia melanggar prinsip-prinsip yang disebutkan oleh tokoh-tokoh bahasa pemrograman sebenarnya. Ya, yang ngerti teori bahasa ya, teori bahasa desain pemrograman ya. Tapi, kok bisa gitu, saya juga heran juga, tapi emang enak sebenarnya. Nah, berikutnya, R itu apa? Nah, harus ke sana ya. Nah, ini R ini sebenarnya dari S ya. Jadi bahasa S ini tahun 76, R itu tahun 93, Python itu tahun 95 ya, hampir-hampir sama ya. Tetapi enaknya R ini mewarisi yang telah dibuat dari 76 dan dia terkhusus untuk analisis data. Sehingga Python dengan R gimana? Sama-sama bagusnya. R sudah lebih di depan daripada Python untuk analisis data. Tapi orang-orang Python sudah membuat hal-hal yang ada di R mau dibuat di Python. Jadi silahkan aja kalau Anda, banyak yang ada di R sudah ada di Python, tapi ada beberapa yang belum, tapi orang-orang Python itu juga membuatnya. Dan banyak yang lebih bagus daripada R tentu saja kan, karena di R sudah ada, Python kan nggak mungkin membuat yang lebih jelek yang ada di R ya. Nah, di sini dari S, jadi seluruh pustaka yang ada di S itu ada di R. Jadi sangat luar biasa karena yang dikembangkan tahun 76 itu sudah ada. Nah, jadi dia setelah S itu terbagi dua, ada S yang dikomersialkan, ada R. Nah, kemudian R itu pembuat tools komersial yang utama itu 3, Revolution, RStudio, sama Oracle. Nah, Revolution ini dibeli oleh Microsoft, yang sekarang jadi komponen utama di Microsoft Azure. Jadi kalau Anda benar-benar ingin memakai
R, nah pakailah Microsoft Azure. Di situ analitiknya itu disediakan dalam bentuk R yang sangat intensif sekali. Dengan cara itu, Microsoft langsung melejit di tingkat atas pada analitik platform. Nah ini, kalau Anda memakai Google platform itu kebanyakan dengan Python ya. AWS saya baru nyari, baru ngoprek di AWS ya. Saya belum tahu, tapi sepertinya nggak tahu tuh saya. Kalau Google sama Azure tahu, AWS belum ya. Nah ini pemakai R, ya. Di sini pemakai R ya, sudah sangat banyak sekali, ya. Di luar negeri sangat banyak karena mereka care banget dengan ini ya, apa yang namanya copyright ya. Di Indonesia ini memang ada baik, ada buruknya ya. Dengan orang membajak itu ya memang ya harusnya apapun bisa dia akses ya karena bajakan kan. Tetapi akibatnya ya orang kemudian malas juga ya karena kalau membuat nggak dibayar ya malas gitu. Nah ini, nah yang peduli dengan copyright ini sudah sangat banyak yang memakai R ya. Semua karena ada yang sudah disediakan R belum disediakan di Python. Python toh juga nggak dibayar kan pemrogramnya. Nah ini ya, tetapi memang orang-orang hebat itu. Saya nggak tahu ini kenapa untuk pindah slide harus pindah ke aplikasi ya. Pindah dulu, Alt-Tab dulu. Nah ini, kenapa R ya? Nah, ini kalau di luar negeri ya, jadi memang cukup bayaran itu ada di luar negeri cukup besar ya. Itu yang bisa R itu dibayar tinggi sekali. Kemudian banyak sekali data science yang memakai R, seperti saya kemukakan tadi, karena dia analisis data statistik, maka data statistik itu sangat rumit ya, sehingga yang di bawah dia pasti bisa. Gitu. Seperti tadi saya kemukakan, Anda beli truk yang bisa ngangkut 10 ton, ngangkut 1 ton itu ya ini. Kemudian 70% data miners, nanti Anda lihat mesin learning-nya itu sendiri lebih dari 300 paket mesin learning. Free semuanya. Jadi misalnya Anda KN atau apa, nah ini. Ya memang zamannya sudah beda ya. Kalau dulu saya benar-benar memprogram fuzzy itu dari mulai paling bawah, membuat parser mulai dari bawah ya. Sekarang ya tinggal ambil-ambil gitu ya. Jadi kalau bukan yang membuat pustaka, ambil-ambil untuk solusi ya. Biasa disebut kalau di bisnis biasa disebut dengan sistem integrator ya. Nah, yang kita membuat pustaka ini di Indonesia hampir-hampir nggak dibayar. Beda kalau Anda, jadi kalau yang mau membuat pustaka, jangan hidup di Indonesia. Hidup di Singapura ataupun di Korea, Jepang, nah itu dibayar mahal sekali. Anda bikin lead, 1 lead, itu bisa nanti dipakai oleh perusahaan misalnya IBM, Anda dibayar terus. Nah, itu. Nah, di sini untuk tahun 2014 yaitu nomor 15 sebagai bahasa yang nomor 15 ya. Kemudian semakin dipakai. Ini yang poin 5 ya, semakin dipakai terus. Karena nanti, tetapi tadi bahasa pemrograman itu hal yang paling cepat untuk dilupakan. Begitu Anda nggak memakai 1 hari, itu seolah-olah Anda itu melupakan 5% daripada yang pernah Anda pakai di bahasa pemrograman. Kalau Anda tidak pakai 7 hari, ya berarti sekitar 20% yang pernah Anda pelajari di bahasa pemrograman hilang.
Tidak seperti Anda bersepeda ataupun jalan. Anda nggak memakai 2 bulan, Anda masih bisa jalan, Anda masih bisa bersepeda ya. Tapi beda sekali dengan bahasa pemrograman. Dan bahasa pemrograman itu seringkali ya di ini ya mohon maaf aja. Jadi sering dilecehkan itu. Itu kanis saja. Bahasa pemrograman sangat ya. Maka kalau yang udah tahu ya pindah ke bahasa yang lain itu ya paling akan berkutat lagi pada 40 kata ya. Beda kalau dia mengulik. Jadi harusnya 3 tahun itu satu bahasa. Baru dia akan bisa ahli. Terus nanti kalaupun pindah ke bahasa lain itu mudah. Tapi kalau pindah-pindah bahasa pada satu saat, paling juga cuma ngerti ini kosakata aja, nggak ngerti sampai. Kalau orang yang sangat Python ya, nanti dia menyebutnya Pythonic, sehingga memakai bahasa pemrograman atau lingkungan Python itu dengan benar dan sesuai dengan konvensi yang berlaku di masyarakat Python. Jadi cara membuat variabel, cara identasi, cara kemudian dia melakukan algoritma, kemudian hal-hal, karena nanti pendekatan yang dipakai Python dengan yang dipakai oleh Perl itu beda. Misalnya pada regular grammar, regular expression, nah itu tuh. Jadi bahasa pemrograman itu minimum 3 tahun. Di situ saja terus. Nanti dia akan ngerti seperti Anda kuasai Boeing ya. Nggak bisa Anda 1 bulan Boeing, kemudian 1 bulan berikutnya Airbus. Nggak. Ya. Kecuali yang sangat luar biasa ya, orang-orang yang cuma 0,1% ditentukan oleh Tuhan sangat amat pinter. Nah ini, yang berikutnya ya, nah ini saya harus pindah Alphard dulu untuk bisa pindah. Saya kurang tahu ya ini, memakainya mungkin salah. Nah ini, kemudian kenapa R? Nah ada seorang tokoh yang bisa melis lebih dari 7, lebih dari 5. Nah ini kemudian saya kompilasi ya. Saya kompilasikan untuk Anda. Nah ini. Jadi ada lebih dari 14 alasan kenapa memilih R ya. Nah ini harus hasil kompilasi saya ya. Ada pengarang yang membuat 7, 5, 6. Nah, kemudian saya list ya. Nah ini sangat murah karena dia free software. Kemudian sangat banyak kemampuannya atau fitur. Nah ini ditentukan oleh paket-paket tadi. Jadi bahasa sendiri itu seperti saya kemukakan cuma 40 kata. If, then. Nah kalau R pakai then atau enggak saya lupa. Saya udah lebih dari 2 bulan nggak pakai R. Jadi begitu Anda nggak ke bahasa pemrograman, lupa. Sehari nggak, lupanya 1%. 7 hari, lupanya 20%. Nah ini. Kemudian mudah dirawat. Nah, Anda kalau ada nanti paket baru, Anda tinggal update paket. Seluruh paket yang dipakai itu yang kalau ada versi baru, itu langsung dimasukkan ke sistem Anda. Anda nggak perlu install satu-satu. Nah, itu yang biasa disebut dengan patching software. Nah, itu persoalan sangat luar biasa di Windows. Kalau di Linux, itu ada beda-beda. Debian dengan Red Hat itu beda. Red Hat kan ada RPM, kan? Anda RPM langsung semua teradit. Beda dengan Windows. Windows sangat jelek itu di maintenance, di patching itu. Kita nggak ngerti apa yang ada di Windows kita. Tapi kalau kita di Linux, kita ngerti apa saja sih yang ada di sistem kita kalau Anda mau ya.
Anda bisa telusurin dari shell script yang ketika booting itu ada apa saja, kita bisa telusurin, kita bisa buat sendiri. Mana yang tidak perlu kita bisa tidak run. Tapi kalau di Windows, wah itu pakai registry yang ya, luar biasa disembunyikan ya, meskipun katanya dibuka. Nah ini ya, jadi R ini sangat mudah dirawat. Jadi misalnya sekarang kita bikin software, tahun depan ternyata library yang kita pakai itu diupdate, diperbaiki oleh pembuatnya. Nah, kalau kita di Delphi saya nggak tahu ya diapain ya. Tapi kalau kita di R, kita tinggal nanti update package. Kita run dari scriptnya, dari prompt, langsung semua yang ada itu akan diupdate. Jadi nggak ada effort lagi. Nih, ya. Kemudian yang berikutnya, ini sebenarnya ada uraiannya ya. Oke, kita. Nah ini free ya. Nah ini RStudio ya. RStudio ini chief engineer-nya itu orang biologi. Dan dia membuat pustaka-pustaka yang luar biasa. Dia S1, S2, S3 itu biologi evolusi. Ya, jadi ini sangat cocok untuk orang-orang yang non IT. Jadi orang IT harusnya mudah. Nah, cuma memang kemudian di sini memang harus peduli dengan problem. Nah, misalnya kemampuan. Nah, ini seluruh hal yang tentang analisis data yang memakai pendekatan statistik itu tidak ada duanya. Tidak ada yang mengalahkan R. Python pun kalah untuk hal yang statistik. Ya, ini sudah disediakan linear model. Wah, ini sangat luar biasa banyaknya ya. Kemudian ada non-linear, ada robust. Nah, ini orang-orang statistik semua ya. Nah, ini sayangnya memang begitu ya. Nah, yang mulai dari yang AI, machine learning, itu adalah yang ini. Method for analyzing multidimensional data. Neural network, SVM, linear discriminant analysis. Nah, ini mulai yang AI ini. AI terutama yang machine learning. AI itu sebenarnya bukan machine learning saja. Seringkali salah ya. Dikiranya AI itu cuma machine learning. Nah, kemudian TRIZ, nah ini AI. AI yang machine learning. Itu di R sudah lebih dari 300 paket machine learning. Nah, jadi Anda yang mau bikin, sebenarnya juga nggak apa-apa. Anda misalnya mau bikin neural network yang pustaka, tapi jarang ya kalau saya lihat yang tidak ini. Nah, nanti itu Anda compare dengan yang pustaka yang telah ada. Jadi misalnya Anda memakai pakai C untuk bikin convolution gitu ya. Nah, bedanya apa? Nah, seringkali banyak yang tidak bikin pustaka karena di Indonesia ini memang tidak ada pendapatan untuk yang bikin pustaka. Beda kalau Anda di Eropa sana ya, teman saya itu bikin pustaka sekarang jalan-jalan karena dijualkan di teman yang ada di Sheffield ya, di Inggris. Nah, dia cuma bikin pustaka kemudian bisa tidur karena kemudian ketika ada orang yang pakai lisensi tiap tahun dia harus bayar. Di Indonesia nggak ada yang mau bayar kan, dibajak terus nggak pernah dapat pendapatan bagi yang membuat. Nah ini machine learning-nya. TRIZ juga machine learning ya. Nanti ada aneka ragam. Nah jadi kalau Anda mau memakai solusi yang memakai machine learning, Anda bisa langsung pakai R.
Yang pustakanya sudah ada. Tentu saja mungkin yang MATLAB juga sudah ada, saya kurang tahu MATLAB. Seperti saya kemukakan tadi, terlalu kemaruk lah untuk kita bisa menguasai lebih dari 3 bahasa pemrograman. Ya, gitu ya. Jadi satu bahasa penting mana yang memang cari duit dari situ harusnya sudah bisa ya. Kalau di Indonesia nggak bisa ya pergi ke Singapura, pergi ke Korea. Di Korea kan itu banyak tuh yang apa itu K-pop yang cantik-cantik itu, yang cakep-cakep, penting di sana. Oke. Berikutnya ya, nah ini perkembangan paket tadi yang Anda bisa lihat di R. Sekarang posisinya sudah lebih dari 16.000 paket. Di tahun 2014 itu sekitar 500 paket. Tahun 2020 itu sudah 16.000 paket yang Anda bisa langsung pakai. Seperti Anda di hanggar pesawat ya, terus Anda pengen memotong logam, langsung disediakan ada paket pemotong, tinggal pakai. Nah di R ini gratis semuanya. Ya tentu saja ketika Anda jual ke industri, ya Anda yang memakaikan itu minta bayaran gitu. Saya yang memotongkan, saya pakai R, Anda nggak usah tahu, dan minta bayarannya harus mahal gitu. Nah, yang berikutnya, nah ini yang seperti saya kemukakan tadi, di R itu sudah dipisahkan untuk kebutuhan apa. Jadi Anda misalnya mau Bayesian inference gitu, nanti dengan test view ini Anda langsung diambilkan paket-paket yang terkait dengan itu. Jadi Anda tidak download satu persatu. Nah ini sudah tadi dari 16.000 tadi dimasukkan lebih dari 30 kategori. Jadi misalnya Anda ingin machine learning, nah Anda test view machine learning itu langsung didownloadkan lebih dari 150 paket utama. Lebih dari 1.000 yang bukan paket utama. Yang nanti kalau Anda perlu, ya Anda harus tahu, Anda bisa ambil. Nah ini. Nah berikutnya tadi mudah dalam pemeliharaan. Nah ini, Anda ketika tinggal install paket, kalau ada update Anda update paket. Selesai sudah. Nah inilah yang disebut dengan software patching, yang merupakan satu persoalan sendiri. Kalau Anda nanti ada di IT governance ya, patching itu adalah satu hal yang persoalan sangat besar. Ya, disebutnya patching atau update ya. Nah ini di Windows paling menyebalkan itu untuk patching. Kalau kita di Linux kita bisa pakai RPM, atau yang di Debian itu pakai apa ya? Get gitu, saya lupa saya. Ya, nah ini kalau di R kalau ada paket baru, paketnya diperbarui oleh pembuatnya, kita tinggal update paket. Nah ini. Nah kemudian, sorry. Oke, mungkin 4-nya enggak ya. Nah ini yang kelima, komunitasnya besar, sehingga kalau Anda teman-temannya banyak gitu. Tapi memang utamanya ini malah bukan komunitas informatika, bukan komunitas computer science yang ada di situ. Nah enak kan nanti Anda bisa dapat jodoh yang bukan computer science ya. Jadi bisa punya partner yang sangat beda gitu. Ya, mending kan gitu daripada sesama IT masa nanti dua-duanya merogram. Ya, nah ini R ini sangat akrab dengan non IT ya. Makanya saya senang ke situ daripada saya bareng-bareng sama orang IT yang gitu-gitu terus. Nah ini kalau Anda pengen
nanti sangat akrab dengan non IT ya, nah itu bisa ke R, peluang lebih besar itu. Jadi tadi tokoh-tokohnya itu malah bukan tokoh-tokoh computer scientist atau informatik, tapi malah non IT. Nah, yang kemudian yang berikutnya tadi, industri besar itu memakainya. Microsoft langsung memakai R itu untuk platform analitik dia. Sehingga dengan demikian, karena dia punya pengalaman dengan mobile dia setelah gagal, dia mencoba beli Nokia. Tetap saja dia memakai platformnya Nokia. Gagal total kan. Orang lebih ke Android yang free. Nah ini, dengan adanya itu, R, dia langsung untuk analitik platform Microsoft, dia langsung memakai R. Ketika dia memakai R, dengan sendirinya dia langsung punya 16.000 paket. Nggak usah bikin. Nah ini, dengan Python, ya Python kan sudah ini ya. Sudah. Kalau coba misalnya dia langsung memaksakan diri pakai C# gitu untuk analitik platformnya, kan nggak banyak itu paket yang ada di C#-nya Microsoft. Nah ini, ya, yang paket yang ada di C# itu sedikit sekali, terutama analisis data. Dan dia tahu bahwa masa depan itu adalah analisis data. Nah ini, dia langsung memakai R. Anda lihat aja. Jadi kalau Anda mau benar-benar R itu sebenarnya Microsoft Azure. Itu sangat bertumpu pada R. Nah, ini ya. Ini sangat dipakai. Ini Revolution Analytics ini sudah nggak ada. Sudah dibeli oleh Microsoft. Sekarang sebagai Microsoft R. Nah, ini kenapa loncat, saya juga lupa. Nah, kemudian di R ini kita bisa bahasnya menampilkan nanti hasilnya itu jadi apa, itu mudah. Nah, ini. Nah, oke ya, jadi R itu pada dasarnya memang sangat diakrabin, bukan orang-orang computer science ataupun kan orang-orang informatik. Jadi kalau Anda ingin jodohnya ada di non-informatik, nah ke R saja. Nah, kemudian grafik sistemnya ya sangat luar biasa ya. Nah ini bersaing dengan yang sangat mahal itu, W. Ya. Di grafik sistemnya udah tersedia ini untuk segala macam dashboard. Nah ini, terus gimana ya, semua harus dipelajari. Terus belajar bahasa ya tadi, begitu Anda sehari tidak di bahasa itu, 2% hilang. Seminggu 20% yang kemarin Anda pelajarin di bahasa itu hilang. Itulah kutukan untuk orang-orang di bahasa komputer ya. Tapi ya minta bayaran gede aja. Nah ini ya. Nih. Nah nanti itu juga harus pinter-pinteran juga berbisnisnya, karena satu gambar ini kalau sangat berarti dia bisa menghasilkan 1 miliar, bisa menghasilkan 10 miliar. Nah Anda kalau dibayar berdasarkan jam ya, dia dari gambar grafik, karena dikemukakan ya, tokoh yang ngerti analisis data itu tidak ada yang lebih baik daripada analisis data selain sekumpulan grafik yang sangat berarti. Ya, jadi kalau kita bisa membuat grafik yang sangat berarti, itu bisa menghasilkan 1 miliar, 10 miliar. Nah, dari situ
kita minta bayaran berapa? Masa kita dibayar 10.000 sementara dia dapat hasil 10 miliar. Nah, itu ya. Nah, di sini ini sangat luar biasa banyak. Nih, jadi ini ada semua di R sudah bisa dibikin. Nah, yang sering kali salah, tapi diingatkan di data science ya. Data science itu kalau nggak salah 5 tahap utama ya. Salah satunya adalah data visualization. Nah, itu sangat penting sekali. Itu terlupakan di Indonesia. Jadi ada 5 hal utama aktivitas di data science. Salah satunya adalah data visualization, modeling. Modeling itu termasuk AI. Masuk machine learning, AI itu di modeling ya. Jadi yang pertama mungkin nanti namanya, nah inilah, namanya data wrangling. Jadi ada data itu harus dirapikan. Itu yang wrangling. Wrangling itu, wrangler itu bergelut ya, bergulat dengan data supaya rapi. Setelah itu di modeling dan di data visualization. Nah ini data visualization inilah kunci utama. Nggak boleh lebih banyak, nggak boleh lebih sedikit. Nah, cari representasi grafik yang paling cocok. Nah, kemudian yang berikutnya reporting, terus ini ya. Tapi yang utama itu data visualization sama data modeling. Tetapi dua ini pun sebenarnya cepat. Biasa ini tuh 10-20% keseluruhan waktu. Itu malah 10-80% waktu itu ada di data wrangling. Terutama kalau yang membuat data itu buruk sekali. Itu rapikan, kita harus bersih. Tapi moga-moga tahun 2010 ini, 2020 ini, orang sudah rapi dari awal di data. Kebanyakan kegiatan di data science itu malah justru di data wrangling ini. Karena dia mempersiapkan. Nanti itu data modeling itu bisa jadi cuma memanggil 1-2 fungsi selesai. Untuk, ya tapi kan ini, orang dibayar untuk cuma ngetik 1 fungsi ini, yang orang kalau nggak tahu, ya nggak tahu, jadi kita minta bayaran mahal karena kita ngerti 1 kalimat. Sama seperti Anda sebagai dokter kan. Kalau Anda sebagai dokter ya karena Anda menulis 3 baris obat, nah itu Anda dibayar. Nah, karena dokter sosial ya, kadang ya bayarannya 50.000 untuk 3 baris itu. Tapi karena dia sehari bisa 10 orang, dapatlah 500.000. Coba Anda sehari kan selama sebulan itu ya 1 perusahaan. Nah itu, oke. Ya pokoknya pinter-pinteran lah untuk ngitung profesi Anda itu dihargai gimana untuk finansial. Nah inilah grafik-grafik yang dimungkinkan ya. Boleh jadi kita kasih 1 grafik yang sudah berarti itu sudah sangat bagus. Ya pokoknya untuk keputusan ini perlunya cuma 1 grafik dan itu menghasilkan keputusan yang sangat berarti ya itulah nilai grafik. Nah ini. Nah kemudian tadi yang berikutnya adalah R bisa untuk big data. Nah big data ini seringkali juga salah ya, ada yang bisa didekati dengan sampel ya, karena sampel itu sedikit buruk, terlalu banyak juga buruk, jadi harus pas. Nanti kalau sedikit data yang ada untuk bikin model itu namanya terlalu sedikit, itu namanya underfit. Tapi kalau terlalu banyak itu namanya overfit. Nah ini. Nah, harus tengah-tengah, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Lebih akan membuat
model yang justru buruk. Itulah pemodelannya. Nah, kemudian apa? Ada grafiknya, meskipun seperti Linux ya, luar biasa itu kalau Anda scripting di shell script-nya. Jadi operasi Linux itu terutama dikendalikan kita di shell script otomatisasinya. Nah, ini ada macam-macam ya, ada RStudio ini free, ada versi free-nya. Nah, kemudian ini ringkasannya. Nah, Anda bisa kalau Anda ini. Nah, tadi ya, seperti saya kemukakan, bahwa R ini sangat diakrabi oleh non-IT. Kalau Python itu benar-benar general purpose yang IT sangat senang ya, bahasanya benar-benar bahasa yang ikut prinsip-prinsip dan konsep yang ada di bahasa pemrograman yang baik. Python enggak. R enggak. R itu melanggar seperti yang dikatakan oleh Bertrand Meyer ya. Bertrand Meyer itu tokoh untuk bahasa object oriented yang membuat bahasa pemrograman evil. Nah, ini dia misalnya bahwa untuk membuat fungsi itu harus begini. Nah, itu dilanggar oleh R. Kalau kita di Java kan ada get dan start. Ya. Waktu Gimana? pemaparannya Ya, tidak ini yang satu. menit, Pak ya. Iya, oke. Ini udah selesai kok. Terima kasih ya. Mungkin ini ringkasan karena saya nggak bisa, belum akrab ini dengan ini ya. Sangat bagus ini tampil ID, cuma ya harus akrab seperti bahasa pemrograman, kalian harus ngakrabin yang nggak boleh ditinggal. Menurut saya satu bahasa pemrograman itu 3 tahun baru dia akan jago dan bermanfaat. Terima kasih. Oke, silahkan Pak moderator, Mas moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Bambang atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Bentar ya, saya udah ada pulpen. Oke. Kepada para hadirin untuk memberikan pertanyaan bisa langsung pada publik chat. Untuk pertanyaan pertama dari Nur Rosmah, apakah kelebihan bahasa pemrograman R dari bahasa pemrograman lainnya? Untuk Pak Bambang, apakah ingin dijawab atau untuk di-keep dulu? Mau langsung dijawab Langsung atau aja. di-keep dulu? Baik. Ya, gimana jadi dikip atau langsung? Bagaimana Pak? Langsung aja ya, biar nggak Oh, ya. lupa. Baik Pak. Ya, Iya. ya terutama tadi pustaka-pustaka yang disediakan ini sudah sangat lengkap, terutama untuk analisis data. Ya, itu aja. Dari 14 alasan tadi, yang satu alasan yang dipilih itu menurut saya. Di paket-paket yang disediakan untuk analisis data sudah sangat lengkap. Ya, itu. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua dari Mas Aditya Hadinugraha, apakah untuk memahami bahasa R harus mengerti algoritma dan gerbang logika? Tidak. Untuk Ada aras globalnya. Kalau aras nanti lengkapnya untuk membuat fungsinya, ya algoritma. Tapi kalau gerbang logika itu satu hal lagi, kalau lebih mendasar lagi. Jadi R ini bisa dimanfaatkan dalam 3 level, atau terutama 2 level. Level pertama itu adalah analisis yang sudah benar-benar ada di R, itu kita tinggal memanggil satu fungsi, selesai. Kedua adalah kalau kita mengembangkan fungsi, nah itu perlu algoritma. Makanya diakrabin oleh orang-orang non-IT, karena paket-paket yang disediakan itu sudah aras sangat tinggi. Sehingga dia tahu fungsi itu, panggil satu fungsi itu selesai.
Itu nggak perlu algoritma. Oke. Tapi kalau yang membuat fungsi, itulah perlunya ajaran dari yang sangat telaten itu, Bu Sri. Ya, Sri. Oke. Jadi R bisa dioperasikan dengan dua level. Level pertama itu level global solution level, yang kedua level membuat fungsi. Kalau membuat fungsi perlu algoritma. Ya, jawabannya itu. Anda kalau mau cuma memakai yang untuk solusi-solusi statistik, solusi-solusi survival analysis, bisa tidak memakai algoritma di R. Ya, pertanyaan berikutnya. Dari Mbak Anissa Nur Afifah, bagaimana cara belajar bahasa R yang efektif dan efisien? Ya, nggak ada cara lain. Seperti semua pengarang buku tuh nanya ya, bagaimana cara menulis buku? Tulis saja. Bagaimana memprogram R? Belajar program aja. Cari-cari masalah di program gitu aja. Nanti lama-lama tahu kemana. Cari-cari buku sendiri. Nggak ada cara lain seperti gimana ya belajar bersepeda? Ya bersepeda aja. Ya kemudian nanti dicari-cari, memang ada buku-buku dibaca ya, yang nanti dicari di internet ya cara-cara belajar R yang ini ya. Ya nanti dari situ akan berkembang sendiri kemana arahnya. Menurut saya itu. Jadi ya buku yang bagus ya ada yang ya masih bahasa Inggris, itu saja. Jadi buku yang bagus tuh Book of R ya. Nah itu sedikit demi sedikit. Buku yang sulit R Book. Nah itu. Jadi yang satunya judulnya Book of R, yang lebih sulit R Book. Nah itu. Buku yang Book of R itu diikutin saja, nanti tahu-tahu ngerti. Terus nanti ya ada lagi buku satu buku lagi apa ya, lupa saya, Advance apa gitu. Tapi yang kalau untuk pemula tadi Book of R itu. Udah itu aja. Ya setelah itu program aja terus, karena bahasa pemrograman apapun sehari Anda nggak memprogram 2-5% yang kemarin Anda tahu itu hilang. Ya, makasih. Yuk. Terus. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana prospek kerja seseorang program di Indonesia beberapa tahun yang akan datang? Sangat luar biasa. Di Indonesia akan semakin, di seluruh dunia ini akan semakin bergantung pada pemrograman. Tidak cuma di Indonesia. Jadi luar biasa karena semuanya akan dikomputerkan. Ya. Bidang apapun, yang bahkan bidang-bidang yang dulunya belum dikomputerkan akan dikomputerkan. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Skill apa saja sih yang dimiliki untuk memulai belajar pemrograman R? Apakah triknya untuk belajar memudah belajarkan program R? Ya tadi mengikuti buku yang direkomendasikan. Saya merekomendasikan tadi Book of R. Nah, setelah itu yang lainnya nanti akan bisa terbuka. Semua hal itu akan dibuka dari yang pertama ya. Begitu pertama ngerti langsung nanti tahu. Dia akan tahu selanjutnya malah. Tahu sendiri. Sama seperti Anda bisa bersepeda, setelah itu yang senang bersepeda ke perkebunan akan ke perkebunan, yang suka bersepeda ke lihat pabrik akan ke pabrik, yang suka bersepeda ke lihat pesawat terbang akan ke landasan pesawat terbang. Tapi yang terpenting pertama itu bisa bersepeda. Sama seperti nanti setelah Anda ngerti R di awal, nanti akan menentukan sendiri kemana. Sama seperti kalau Anda bisa Python, nah setelah itu pengen apa? Image processing,
atau pengen ke IoT, atau pengen ke ini, ya ke membuat e-learning atau membuat apa. Tapi yang terpenting Python-nya sendiri ngerti dulu, baru setelah itu akan kemana. Sama seperti R tadi, R ngerti, langsung nanti ngerti, oh ini tuh R memang cocoknya di sini, bukan untuk misalnya mengendalikan IoT gitu ya. Nanti akan ngerti, oh ini untuk analisis data kedokteran, untuk menganalisis data pertanian, untuk menganalisis data e-commerce. Nah, ini tapi yang pertama sendiri itu ngerti dengan sesungguhnya, baru akan kemana. Kalau ini nggak ngerti ya udah nggak ngerti, sama seperti Anda nggak bisa bersepeda, ya sudah mati, berhenti. Gitu. Oke. Jadi muka-muka. Jadi ya R dulu, baru nanti Anda akan ngerti kemana. R untuk tadi untuk mesin learning, R untuk atau untuk bidang ya, R untuk keuangan, R untuk asuransi, R untuk ini, gitu. Ini bahasa sama di semua bahasa pemrograman. Tiap bahasa pemrograman akan mempunyai kelebihannya sendiri-sendiri, yang nanti kalau orang bisa bahasa pemrograman itu pada tingkat awal, dia akan ngerti kemana setelah itu. Silakan. Yuk, pertanyaan berikutnya. Baik, ini pertanyaan terakhir dari Putri Renata Irina. Bagaimana cara membuat bahasa R menjadi OOP, Pak? Bahasa R menjadi OOP. dengan sendirinya R itu OOP. R itu OOP yang aneh. Nanti kalau Anda R itu OOP. R itu multi paradigm. R itu multi paradigm. Dia fungsional, imperatif, object oriented sekaligus, tiga itu. Ada definisinya tapi nggak ada di sini. Ada di slide lain ya. Jadi R itu OOP ketika Anda membuat fungsi. Nah, inilah ya kalau Anda di ini ya, di konsep bahasa itu nanti ya, R ini memang awalnya adalah fungsional. Dari fungsional bisa dibangun menjadi pendekatan yang lain. Di R ini ada dua cara memprogram OO. Pertama adalah 2 atau 4 ya. Sebutannya S3. Jadi S3 dan S4. Jadi cara membuat OO mengikuti S3 berbeda dengan cara membuat OO yang mengikuti S4. Nah, ini. Jadi nanti kelas objek ini akan dari S3. Ya, jadi pendekatan objek oriented di R itu S3 dan S4. Masih banyak yang memakai S3 karena begitu sederhananya ya. Nah ini nanti setelah itu, nah berbeda dengan polymorphism-nya, itu berbeda dengan yang ada di Java dan yang ada di ini Java C ya. Dia polymorphism-nya itu tinggal panggil fungsi, objek apa yang dimasukkan akan dieksekusi sesuai objek itu. Jadi kalau kita memprogram, kita membuat fungsi atau membuat kelas. Ketika kita membuat kelas di R itu mengikuti aturan S3 atau aturan S4. Oke, nanti bisa gitu aja. OO-nya ada, sebutannya pendekatan S3 sama pendekatan S4 di R. Silakan, apa lagi? Udah, terakhir. Udah, Pak, terakhir mungkin untuk sesi tanya jawab kita tutup. Ya, silakan. Oke, silakan Anda ambil alih berarti. Setelah itu sesi apa? Penutup. Ya, silakan. Demikian. Perhatiannya. Hadirin sekalian, demikianlah acara seminar kali ini yang membahas pengenalan bahasa R untuk data science. Sebelum sesi ini berakhir, maka izinkan saya untuk menyimpulkan seminar kali ini.
R adalah lingkungan perangkat lunak untuk analisis data dan sebagai pembuatan diagram dan bagan, dan merupakan proyek besar komunitas orang baik seluruh dunia untuk memberikan lingkungan perangkat lunak. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang paling cepat untuk dijalankan. Harus menggunakan R, dikarenakan bahasa itu murah, banyak kemampuan, mudah dirawat, didukung komunitas besar di dunia, banyak buku, banyak sistem operasi, interoperability, kemampuan grafiknya, banyak opsi untuk optimasi ke kode, dan didukung IDE dan fancy tool. R bukan hanya orang IT yang menggunakan. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang, pemateri, dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perilaku dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.